Nitratnya menggunakan apa? Perak nitrat. Menggunakan perak, perak nitrat atau AgNO3. Perak nitrat itu tidak apa namanya, baku primer atau sekunder? Sekunder. Baku sekunder. Oleh karena itu, kemarin penetapan untuk penentuan kadarnya dilakukan dengan apa? Dengan cara apa? Penetapan konsentrasinya tepatnya. Digunakan dengan cara apa? Nah, kalau baku sekunder, berarti penentuan konsentrasinya dilakukan dengan apa? Masih ingat? Baku primer. Dengan apa? Baku primer. Dibakukan atau dititrasi dengan menggunakan baku primer. Ya, jadi itu tidak boleh lupa ya, semuanya karena saling berkaitan. Baik, kembali lagi ke topik titrasi pengendapan dan pembentukan kompleks. Ya, jadi pengendapan atau pembentukan kompleks itu merupakan prinsip dari reaksi ini, ya, atau prinsip dari penetapan kadarnya. Kapan reaksi pengendapan atau pembentukan kompleks ini bisa dijadikan sebagai dasar dalam titrasi, itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Jadi tidak semua reaksi pengendapan bisa dijadikan sebagai dasar dalam titrasi atau dalam penetapan kadar. Syarat apa yang harus dipenuhi? Yang pertama, reaksinya harus berlangsung secara cepat. Reaksi yang mana? Reaksi antara sampel dengan titran, atau reaksi antara titrat dan titran itu harus bereaksi secara cepat. Kemudian, reaksi harus sempurna secara kuantitatif. Artinya apa? Reaksinya antara titran atau titrat itu harus bereaksi sampai habis dengan titrat. Ya, jadi semua titrat harus habis bereaksi dengan titran. Tidak boleh ada sisa titrat yang tidak bereaksi dengan titran. Kemudian tidak ada reaksi tambahan yang mempengaruhi hubungan stoikiometri antara titrat dan titran. Reaksi yang terjadi itu murni adalah reaksi antara titrat dan titran. Tidak boleh ada reaksi tambahan, ya, yang mempengaruhi hubungan stoikiometri antara titrat dan titran. Kemudian sama seperti pada titrasi yang lain, supaya kesalahan titrasinya itu tidak besar, maka titik akhir titrasi jatuhnya itu harus bersamaan atau minimal berdekatan dengan titik ekivalennya. Ya, walaupun kalau bersamaan ini sulit karena memang tidak ada indikator yang bisa bekerja pada titik ekivalen. Ya, oleh karena itu masih ada toleransi kesalahan, tetapi toleransinya hanya kecil. Oleh karena itu, supaya masih memenuhi persyaratan, maka jatuhnya titik akhir titrasi itu tidak boleh berjauhan atau harus berdekatan dengan titik ekivalennya. Yang selanjutnya, ya, bahwa itu tadi syarat-syarat yang harus dipenuhi dari suatu reaksi pengendapan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam titrasi. Ya. Nah, dalam titrasi pengendapan ini, reagen yang paling banyak digunakan adalah AgNO3 atau perak nitrat. Oleh karena itu, titrasinya selanjutnya biasa disebut dengan istilah argentometri. Ya. Kemudian untuk argentometri sendiri
kemarin waktu praktikum sudah sempat saya singgung sedikit ya terkait dengan penetapan titik akhir titrasi pada argentometri. Ini kita ulang kembali, kita review kembali. Yang pertama adalah dengan metode Moore, kemudian metode Volhat, kemudian metode Liebig-Deniges, kemudian metode Fayence, dan yang terakhir dengan menggunakan titrasi potensiometri. Ya, nah di sini kita hanya akan membahas 3 metode yang pertama. Baik, yang pertama adalah metode Moore. Bagaimana prinsip metode Moore? Ya, jadi nanti tolong kalian harus paham betul-betul untuk masing-masing metode. Karena nanti pada saat kita menghadapi soal atau menyelesaikan soal, kita harus tahu dulu ini prinsipnya menggunakan metode yang mana. Oleh karena itu, antar metode yang membedakan itu adalah jenis indikator yang digunakan. Oleh karena itu, tolong diingat-ingat kalau untuk Moore indikatornya apa, untuk Volhat indikatornya apa, kemudian untuk metode Liebig-Deniges indikatornya apa. Ya, baik. Yang pertama adalah metode Moore. Prinsipnya bagaimana? Kita ketahui bahwa Ag ya itu kan kation golongan 1. Masih ingat ya pada penggolongan kation? Ya, masih ingat? Nah, golongan 1 itu biasanya mengendap dengan golongan halogen. Oleh karena itu, Ag atau titrasi argentometri di sini biasanya digunakan untuk menetapkan kadar ion-ion halogen. Contohnya apa? Contohnya adalah Cl atau Br. Nah, pada saat Cl atau Br yang ada di dalam sampel atau yang akan kita tetapkan kadarnya, kita reaksikan dengan AgNO3 sebagai titran, maka akan membentuk endapan AgCl atau AgBr. Ya, endapan di sini berupa endapan berwarna putih atau putih kekuningan. Ya, nah pada saat kita mereaksikan Cl atau Br dengan Ag, kita tidak pernah tahu kapan endapan ini selesai terbentuk. Ya, karena posisinya kan sudah ada endapan di dalam Erlenmeyer. Gambarannya seperti ini. Ya, misalnya di sini ada larutan Br. Ya, larutan yang mengandung Br. Kemudian kita titrasi dengan Ag, maka akan membentuk AgBr. Nah, kita tidak pernah tahu kapan endapan AgBr ini berhenti terbentuk. Oleh karena itu, untuk membantu menentukan kapan titrasi harus dihentikan, maka kita tambahkan dengan yang namanya indikator. Nah, untuk metode Moore di sini, indikator yang digunakan adalah indikator kromat atau kalium kromat. Ya, nah bagaimana dengan adanya indikator kita bisa mengamati bahwa titrasi ini sudah bisa dihentikan? Nah, pada saat ada kelebihan AgNO3, maka AgNO3 tadi akan bereaksi dengan kromat, membentuk endapan coklat kemerahan. Sehingga apabila sudah terbentuk endapan berwarna coklat kemerahan, artinya apa? Artinya titrasi sudah harus dihentikan. Kenapa harus dihentikan? Karena sudah ada kelebihan Ag di sana. Kenapa ada kelebihan Ag? Kita mengamatinya dari terbentuknya endapan Ag kromat. Kalau Ag ini jumlahnya belum berlebih, maka tidak akan ada endapan Ag kromat. Kenapa bisa dipastikan seperti itu? Karena memang syaratnya bahwa endapan Ag kromat baru boleh terbentuk jika semua Cl dan Br
itu sudah habis bereaksi dengan Ag. Paham dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi untuk penjelasan selanjutnya bahwa pengendapan Ag kromat baru boleh terjadi setelah semua klorida atau bromida terendapkan secara kuantitatif. Jadi selama Cl dan Br itu masih ada, maka Ag tidak boleh bereaksi dengan kromat. Ya, Ag harus selesai dulu dengan Cl dan Br. Kalau Cl dan Br-nya sudah habis, maka kalau titrasinya kita lanjutkan akan ada kelebihan Ag. Ya, seperti halnya kemarin waktu titrasi asam basa kan. Kalau misalnya kita punya sampel berupa asam, kita titrasi dengan basa. Setelah mencapai titik ekivalen, ya, apabila titrasinya itu kita lanjutkan, maka pada Erlenmeyer, ya, itu suasananya ditentukan oleh sifat dari titrannya. Sama seperti ini. Kalau sudah mencapai titik ekivalen, kemudian titrasinya kita lanjutkan, maka di dalam sistem akan ada kelebihan titran. Nah, kelebihan titran ini yang kemudian akan bereaksi dengan indikator membentuk endapan Ag kromat berupa endapan coklat kemerahan. Jadi kalau kita melakukan titrasi dan warna endapannya sudah berubah menjadi warna endapan coklat kemerahan, maka artinya titrasinya sudah mencapai titik akhir titrasi dan harus dihentikan. Kemudian supaya titik akhir titrasi itu jatuhnya tidak jauh dari titik ekivalen atau mendekati titik ekivalen, maka indikator yang digunakan harus sangat sensitif atau cukup sensitif. Kenapa? Karena kalau dia tidak sensitif, maka untuk bisa membentuk endapan Ag kromat akan membutuhkan Ag dalam jumlah yang besar. Nah, kalau Ag kelebihan yang dibutuhkan itu semakin besar, maka titik akhir titrasi jatuhnya akan semakin jauh dari titik ekivalen. Ya, sehingga indikator kromat yang digunakan di sini harus sensitif. Sensitifnya bagaimana? Sensitifnya artinya bahwa dengan sedikit saja kelebihan Ag, maka akan sudah mampu membentuk endapan Ag kromat. Ya, nah dalam proses ini berlaku prinsip pengendapan bertingkat. Pengendapan bertingkat dari mana? Yang pertama adalah pengendapan titrat oleh titran, kemudian setelah semua titrat habis bereaksi dengan titran, akan dilanjutkan dengan pembentukan endapan dari indikator yang bereaksi dengan titran. Dari sini, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Baik. Kemudian, untuk titrasi dengan metode Mohr, apa saja yang perlu diperhatikan? Ya, metode Mohr itu umumnya digunakan untuk penetapan kadar ion Cl dan Br. Ya, sementara kalau untuk I dan CMS, metode Mohr kurang kurang disarankan karena memang hasilnya kurang teliti. Kemudian perlu diingat bahwa kalau kita melakukan titrasi argentometri dengan metode Mohr, maka suasananya harus dibuat netral atau sedikit basah. Ya, pH-nya berkisar antara 7 sampai 10,5. Ini kemudian yang menjadi alasan kenapa kalau Cl dalam HCl itu tidak bisa ditetapkan dengan metode ini. Karena jelas ya kalau Cl dalam HCl nanti kita tidak akan bisa menciptakan suasana netral atau sedikit basah.
Yang ada suasananya menjadi asam. Padahal syarat dari penentuan titik akhir titrasi dengan metode Moore ini adalah suasananya dalam suasana netral atau sedikit basah. Ya. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa ion Cl- dan Br- tidak dapat ditetapkan kadarnya dengan metode ini apabila ion-ion ini terdapat bersama-sama dengan anion lain yang juga mengendap dengan Ag dalam suasana netral atau sedikit alkali. Kenapa? Pertanyaannya kenapa Cl dan Br yang ada bersama dengan ion-ion yang juga mengendap dengan Ag dalam suasana netral atau sedikit alkali tidak bisa ditetapkan dengan metode ini. Ada yang bisa membantu menjawab? Ini berapa pesertanya? Oh, 134. Masa dari 134 tidak ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Karena Ag+ dapat mengendapkan ion selain Cl- dan Br-. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya apa? Kalau dia bisa mengendap dengan anion lain tadi. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Hasil perhitungan tidak akurat. Hasilnya tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Karena Akurat artinya apa? tepat. Bagaimana? Akurat artinya tepat atau sesuai dengan aslinya. Akurat artinya hasilnya sesuai dengan kadar yang sebenarnya. Ya. Iya. Ya. Ya. Jadi, kenapa ini tidak boleh dilakukan? Karena kalau kita menetapkan kadar Cl dan Br, ya, sementara di dalam sampel kita ada komponen lain yang juga mengendap dengan Ag dalam suasana netral atau sedikit alkali, maka konsentrasi yang kita dapatkan untuk Cl dan Br itu tidak bisa menggambarkan konsentrasi Cl dan Br yang sebenarnya. Karena jumlah Ag yang dibutuhkan kira-kira nanti lebih banyak atau lebih sedikit dari yang seharusnya. Lebih banyak. Karena di sini kan kita butuh Ag yang bereaksi dengan Cl dan Ag yang bereaksi dengan komponen lain yang juga mengendap dengan Ag. Sehingga nanti jumlah titran yang dibutuhkan akan lebih banyak. Kalau jumlah titran yang dibutuhkan lebih banyak, akibatnya apa? Konsentrasinya akan menjadi lebih besar. Ya, konsentrasi titratnya menjadi besar sehingga kadarnya juga akan menjadi lebih besar, tidak sesuai dengan kadar yang sebenarnya. Bisa dipahami dari sini? Oke. Nah, sekarang ini ada latihan soal. Kalau di Konti memang kita harus banyak berlatih soal ya. Nanti di ujian pun hasil soalnya berupa soal perhitungan. Nah, sekarang coba kita cerna bersama-sama ya untuk soal ini. 25 mili ya, konsentrasi 0,1 NaCl ya, ditambah 1 mili larutan kromat K2CrO4 konsentrasi 5%. BM-nya kurang adalah 194,21. Dititrasi dengan larutan 0,1 NaGNO3 sampai tercapai titik akhir titrasi, yaitu teramatinya endapan Ag kromat yang berwarna coklat kemerahan. Nah, pertanyaannya,
berapa mili larutan 0,1 N AgNO3 yang harus ditambahkan? Kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti AgNO3 yang perlu ditambahkan adalah AgNO3 yang dibutuhkan untuk mencapai apa? AgNO3 yang dibutuhkan untuk mencapai apa? Titik akhir titrasi. Yang AgNO3 yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi. Ingat ya, titik akhir titrasi, bukan titik ekivalen. Kenapa titik akhir titrasi? Karena yang diamati perubahan warnanya. Karena yang diamati adalah sudah berupa endapan Ag kromat. Ya kan? Tadi sudah saya katakan Ag kromat itu baru boleh terbentuk setelah semua Cl atau Br yang ada di dalam sampel itu terendapkan oleh AgNO3. Nah, kalau sudah terbentuk endapan Ag kromat, artinya di dalam sistem itu sudah ada kelebihan apa? Ada kelebihan Ag yang nanti akan bereaksi dengan kromat membentuk Ag kromat. Ya, nah sudah ya. Jadi kita tahu bahwa berapa volume AgNO3 yang dibutuhkan di sini artinya adalah volume AgNO3 yang diperlukan untuk mencapai titik akhir titrasi. Nah, kalau kita sudah tahu volume yang dibutuhkan di sini adalah volume yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi, berarti kita harus menentukan yang pertama adalah volume AgNO3 yang dibutuhkan untuk apa? Untuk apa? Volume AgNO3 dengan Cl. Volume AgNO3 yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen, ya, yang bereaksi dengan Cl-. Dan yang kedua adalah volume AgNO3 yang dibutuhkan untuk membentuk endapan Ag kromat. Paham ya dari sini ya? Kalau untuk yang penetapan titik ekivalen, kita bisa menggunakan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Nah, yang kedua kita tentukan berapa konsentrasi AgNO3 yang dibutuhkan untuk membentuk endapan Ag kromat. Di sini kita punya data KSP Ag kromat. KSP Ag kromat itu kan hasil kali konsentrasi antara Ag kuadrat dikali dengan konsentrasi ion kromatnya. Oleh karena itu kita bisa menentukan dari sini berapa konsentrasi dari Ag-nya yang bisa mengendap dengan kromatnya. Untuk bisa menentukan berapa Ag yang bereaksi dengan kromatnya, kita tentukan dulu berapa konsentrasi ion kromatnya. Nah, sekarang coba dihitung berapa hasilnya. Dari penjelasan saya, ada yang mau ditanyakan?
Sudah ada yang selesai? Berapa volume yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasinya? Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Silakan yang sudah selesai bisa di-share ke teman-temannya. Coba saya bantu ya. Kalau untuk titik ekivalennya berapa volume yang dibutuhkan? Untuk mencapai titik ekivalennya berapa volume yang dibutuhkan? Suara saya terdengar enggak? ...25 mili, Bu. 25 mili untuk mencapai titik ekivalen. Oke, sekarang tentukan berapa, nah ini biar kalian, tentukan dulu berapa konsentrasi ion kromatnya. Kan kita mau tahu berapa Ag yang bereaksi dengan kromat. Sekarang kita tentukan berapa konsentrasi ion kromatnya. Di sini jumlah ion kromat yang digunakan sebanyak 1 mili, kemudian konsentrasinya 5%. Nah, kalau menghitung KSP, konsentrasinya harus dalam bentuk apa? Kalau menghitung KSP, konsentrasinya dalam bentuk apa? Molar, Bu. Dalam bentuk molar. Berarti silahkan kalian rubah dalam bentuk molar. Ya, 1 mili 5% itu berapa molar. Tapi kalian harus tahu
bahwa konsentrasi itu selalu dipengaruhi oleh volume. Oleh karena itu, nanti untuk kromatnya itu berarti harus mengalami pengenceran, kan? Bukan 1 mili 5% saja, tapi 1 mili dalam berapa? 1 mili dalam berapa? Diencerkan berapa kali 1 milinya? Kan harus dibagi dengan volume totalnya. Volume totalnya berarti berapa? 51 mili. 51 mili. Ya, dari mana 51 mili? 51 mili itu diperoleh dari 25 mili NaCl ditambah 25 mili AgNO3 yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen, kemudian ditambah dengan 1 mili dari volume kromatnya sendiri. Sudah, silahkan kalian hitung berapa konsentrasi dari ion kromatnya. Berapa konsentrasi ion kromatnya? Bisa menghitung konsentrasi ion kromatnya? %5 itu berarti, kalau 5% itu berarti berapa? 5 gram per 100 mililiter. Ya, 5 gram dalam 100 mililiter. Kalau saya ambil 1 mili berarti masanya jadi berapa? 0,05 gram, Bu. 0,05 gram. Kemudian ingat ya, 0,05 gram sekarang tidak dalam 1 mili ya, tetapi dalam berapa? Dalam berapa? 51 mili, Bu. Dalam 51 mili ya. Berarti 0,05 dibagi 51, kemudian kalau molar berarti mol per liter, gitu kan? Ya. Iya, Bu. Nah, berarti harus dibagi dengan nilai MR-nya dikali 1000 per volume. Ketemulah berapa konsentrasi dari ion kromatnya. Kemudian nanti untuk menghitung berapa Ag-nya, kalian tinggal masukkan dari nilai KSP Ag kromat, itu kan berarti nilai konsentrasi Ag kuadrat dikali dengan konsentrasi ion kromatnya. Kalau ion kromatnya sudah ketemu, maka kita bisa menghitung berapa konsentrasi Ag-nya, ya kan? Kemudian sama seperti titrasi asam basa kemarin,
Di sini ketemunya berapa konsentrasinya? Sementara konsentrasi AgNO3 yang tersedia adalah 0,1. Nah, kita tinggal konversi. Kalau konsentrasinya misalnya X, ya, sementara kita punyanya yang 0,1 N, maka tinggal menentukan berapa volumenya untuk mendapatkan X-nya tadi. Ya, oke, supaya tidak berlama-lama, nih hasilnya. Ya, ini konsentrasi dari Ag kromatnya adalah 5 kali 10 pangkat min 3, volume totalnya 51. 1/51 dikali molaritasnya, ketemunya 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya tadi, ya, dalam persamaan KSP-nya tadi, sehingga kita bisa menentukan berapa AgNO3 yang dibutuhkan untuk bisa bereaksi dengan 5 kali 10 pangkat min 3 tadi dari kromatnya. Nah, kita asumsikan sebanyak X mili, ya, kemudian kita bagi dengan volume total. Ya kan X mili ini ada di dalam 51 mili larutan, walaupun sebenarnya bukan 51 tapi 51 ditambah dengan X. Sama seperti titrasi asam basa kemarin yang saya kasih soalnya. Ya, cuman karena nilai X ini sangat kecil, maka pada saat kita bagi, kita anggap bahwa pengaruhnya juga sangat kecil, oleh karena itu bisa kita abaikan. Makanya untuk volume totalnya tidak X ini bisa kita hilangkan. Tidak lagi 51 mili plus X mili, tapi cukup 51 mili. Dikalikan dengan konsentrasi AgNO3 yang ada. Konsentrasi AgNO3 yang ada tadi kan 0,1. Ya kan? Nah, sementara yang kita butuhkan hanya sebanyak 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai X-nya adalah 0,01 mili. Ya, nah jadi untuk mencapai titik akhir titrasi, volume AgNO3 yang dibutuhkan adalah sebanyak 25 mili ditambah 0,01 mili. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah paham ya dari sini ya? Nggak tanya itu apa namanya kemungkinannya dua, paham atau tidak paham sama sekali seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak bertanyanya di sini karena sudah paham. Sudah paham ya? Halo? Sudah paham ya? Dari 137 tidak ada yang menjawab. Sudah paham? Perlu diulang atau bagaimana ini? Nah, kan sekali lagi kalau kuliah itu jangan pakai aliran kebatinan. Saya tidak bisa membaca ini apa namanya pikiran kalian. Kalau kalian tidak menjawab, saya tidak ngerti. Kalian sudah paham atau belum, perlu diulang atau tidak? Izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin bisa diulang sekali lagi, Bu. Diulang sekali lagi, oke, siap. Ya, tadi pertama kan kita sudah tentukan dari soal tadi ya, bahwa kalau sudah terbentuk endapan agikromat, artinya bahwa titrasi itu sudah mencapai titik akhir titrasi. Nah, kalau ditanya berapa volume titran yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi, maka ada dua langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus menentukan dulu berapa volume titran yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen. Nah, tadi
untuk sampelnya itu jumlahnya untuk titrannya ya, titrannya itu jumlahnya 2, tadi sampel yang diketahui ya, volumenya itu 25, konsentrasinya 0,1 gitu ya. Nah, sementara untuk titrannya diketahui konsentrasinya, maka kita tentukan berapa volume titran yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen. Kita gunakan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Dari situ kita bisa tentukan berapa volume dari titran untuk mencapai titik ekivalen. Jawabannya adalah 25. Sudah, sampai sini paham ya? Udah kalau ini. Yang selanjutnya, kita harus menentukan berapa volume AgNO3 yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan kromat. Iya kan? Karena tadi membentuk endapan Ag kromat. Berarti berapa AgNO3 yang dibutuhkan untuk membentuk endapan dengan kromat? Ya. Nah, untuk menentukan berapa AgNO3 yang bereaksi dengan kromat, maka kita tentukan konsentrasi kromatnya. Kalau secara stokiometri, jumlah kromat itu akan ekivalen dengan jumlah, kalau secara stokiometri, jumlah ion kromat akan berbanding lurus dengan siapa? Dengan siapa? Loh. Kalau secara stokiometri, kalau sudah membentuk endapan Ag2 kromat, berarti 1 mol ion kromat sebanding dengan siapa? 2 mol ion Ag+, Bu. Nah, dengan 2 mol ion Ag+. Oleh karena itu, kenapa untuk menentukan jumlah AgNO3-nya, kita bisa dengan menentukan berapa konsentrasi ion kromatnya. Iya kan? Kan kita tidak tahu soalnya berapa AgNO3 yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan kromat. Nah, untuk menentukan berapa AgNO3 yang bereaksi dengan kromat, kita bisa menentukan jumlah ion kromatnya. Nah, untuk kromatnya sendiri, tadi volume yang ditambahkan adalah 1 mili. Ya, 1 mili, kemudian konsentrasinya adalah 5%. 5% berarti 5 gram dalam 100 mili, atau karena kita mau merubah dalam bentuk molaritas, kita bisa hitung dalam 1000 mili. Berarti 50 gram dalam 1000 mili. Dari sini paham? 5%, 5 gram dalam 100 mili. Kalau dalam 1000 mili jadinya berapa? Jadinya 50 gram. Kenapa harus 1000 mili? Karena mau dirubah menjadi molar. Kalau molar kan jumlah mol per liter, ya kan? Nah, sudah. Dari sini kita bisa tentukan berapa jumlah molnya dalam 1 liter. Jumlah molnya per liter adalah 0,2575. Sehingga molaritasnya adalah 0,2575 untuk kromatnya, untuk konsentrasi ion kromatnya yang 5% ini. Iya kan? Kita masih bicara di 5%. Kita mau konversi 5% dalam molar. 5% menjadi molar. Paham? Ini kan masih konversi. Kalau 5% itu berapa molar? Kan begitu. Paham ya untuk tahap ini ya? Paham, Bu. Oke, kita hanya konversi dari 5% menjadi molar. Sudah. Kemudian kembali lagi ke ceritanya si kromat tadi, bahwa dalam sistem tadi kita menambahkan 1 mili, ya, 1 mili larutan kromat, ya. Kemudian di dalam sistem itu ada larutan sebanyak
51 mili. Ingat, konsentrasi itu dipengaruhi oleh volume. Oleh karena itu, kalau ada perubahan volume, itu harus dilibatkan dalam perhitungan. Nah, 51 dari mana? 51 mili ini diperoleh dari jumlah sampel sebanyak 25 mili, jumlah titran sebanyak 25 mili, dan jumlah indikator sebanyak 1 mili. Ya, jadi untuk konsentrasi ion kromatnya sendiri adalah 1 mili di dalam 51 mili. Jadi 1/51 dikali dengan 0,2575. Diperolehlah konsentrasi sebanyak 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Ini sudah menggambarkan berapa konsentrasi ion kromat di dalam Erlenmeyer atau konsentrasi ion kromat yang kita tambahkan dalam Erlenmeyer. Ya, bisa ya membedakan antara kromat yang di sini dengan yang di sini. Kalau di sini adalah mengkonversi atau mengubah 5% menjadi molar, kalau di sini menghitung berapa konsentrasi ion kromat dalam sistem tadi. Sistem itu adalah jumlah titran ditambah titrat ditambah dengan indikator. Paham ya dari sini? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Sudah jelas, Bu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Tadi sebenarnya dengan tanpa menghitung ini juga kita bisa, tanpa menggunakan nilai KSP bisa. Tadi kan kromat ekivalen dengan 2 Ag, kan jumlah mol kromat akan sebanding dengan 2 mol Ag, gitu kan ya? Iya, Bu. Oke, nah tapi di sini kita difasilitasi dengan adanya nilai KSP Ag kromat. Nah, KSP Ag kromat itu adalah hasil kali konsentrasi Ag kuadrat, ya, indeksnya jadi pangkat di sini, kemudian dikali konsentrasi ion kromat. Maka kita bisa menghitung berapa konsentrasi ion Ag-nya. Ion Ag-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Ya. Kemudian berapa kelebihan AgNO3-nya yang bereaksi dengan yang kita perlukan. Kalau di sini adalah jumlah molnya, ya, jumlah mol Ag-nya. Nah, kalau di sini kita mau menghitung volumenya untuk mendapatkan sekian AgNO3 dari 0,1 AgNO3 itu berapa volume yang harus kita pipet. Jangan lupa lagi, nanti kita harus bagi dengan volume akhirnya. Ya, jadi untuk menghitung berapa kelebihan AgNO3 yang bereaksi dengan kromat adalah sama seperti kemarin pada titrasi asam basa. Berapa volume, misalnya kemarin NaOH sebagai titrannya untuk bisa menciptakan pH 8. Ya kan? Kalau di sini berapa AgNO3 yang dibutuhkan untuk bisa bereaksi dengan kromat. Jadi kita asumsikan misalnya jumlah kelebihan Ag-nya adalah X, volume totalnya adalah 51 mili plus X mili, harusnya seperti itu, tapi karena nilai X-nya ini sangat kecil maka bisa kita abaikan sehingga volume totalnya tetap 51 mili. Dikali konsentrasi AgNO3 yang ada, sehingga kita dapatkan 2 kali 10 pangkat min 5. Ya, nah dari sini kita bisa tentukan berapa nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 0,01 mili. Jadi untuk mencapai titik akhir titrasi, maka volume AgNO3 total yang dibutuhkan adalah 25 mili ditambah 0,01 mili. Ya, baik, saya rasa sudah cukup jelas ya. Nanti kalau ini coba dipelajari lagi. Memang harus banyak dilatih supaya kita terbiasa untuk mengerjakan. Kalau hanya dibaca saja,
Saya rasa kurang optimal. Baik, saya lanjutkan ke metode yang berikutnya. Kenapa ini saya tekankan kalian harus paham supaya tidak rancu dengan metode yang berikutnya, ya. Nah, metode yang berikutnya adalah metode Volhard. Ya, kalau tadi metode Mohr kita menggunakan indikatornya adalah kromat, sementara kalau di sini kita menggunakan indikator ion Fe13. Ya, kemudian AgNO3-nya tidak berfungsi sebagai titran. Ya, titrannya menggunakan CNS. Ya, KCNS. Kalium tiosianat. Bagaimana prinsip reaksinya? Tetap di sini kita, karena memang namanya argentometri, kita tetap menggunakan titran, menggunakan reagen AgNO3, tapi tidak sebagai titran. Ya, mekanismenya bagaimana atau prinsipnya bagaimana? Misalnya di sini kita punya sampel yang mengandung ion Cl-, ya, maka kita tambahkan AgNO3 dalam jumlah berlebih tapi tertentu. Berlebihnya tidak boleh asal-asalan, kita harus tahu pasti berapa volume AgNO3 yang kita tambahkan, berapa konsentrasi AgNO3 yang kita tambahkan. Oleh karena itu selalu dikatakan berlebih dan tertentu. Ya, berlebihnya dari siapa? Berlebihnya ya dibandingkan dengan jumlah ion Cl-nya. Sehingga pada saat Ag ini ditambahkan ke dalam Cl-, maka nanti akan ada atau akan terbentuk AgCl ditambah kelebihan Ag. Karena Ag-nya tadi kan berlebih. Ya kan? Jadi pada saat di akhir reaksi, maka di dalam sistem itu selain terbentuk AgCl juga ada kelebihan Ag+. Paham? Nah, Ag+ yang berlebih itu selanjutnya dititrasi dengan CNS-. Ya. Nah, sehingga terbentuk endapan putih. Sama halnya pada metode Mohr tadi, kita tidak pernah tahu kapan endapan putih ini berhenti terbentuk. Sehingga kita tidak tahu kapan kita harus mengakhiri titrasinya. Oleh karena itu, ditambahkanlah yang namanya indikator Fe13. Ya, kemudian nanti Fe3+ ini akan bereaksi dengan titrannya. Kapan dia bereaksi dengan titran? Pada saat semua kelebihan Ag di sini sudah habis bereaksi dengan titran. Sama halnya pada metode Mohr. Pada saat semua Cl- habis bereaksi dengan Ag, maka kalau titrasinya dilanjutkan, maka Ag-nya akan bereaksi dengan ion kromat. Sedangkan kalau di sini, ini istilahnya Ag bertukar fungsi, ya, dia bertindak sebagai titrat, ya. Nah, setelah semua Ag habis bereaksi dengan titran, dalam hal ini CNS-, kemudian titrasinya itu dilanjutkan, berarti ada kelebihan titran, maka titrannya akan bereaksi dengan indikator membentuk endapan FeCNS, di mana endapan FeCNS itu berupa larutan kompleks berwarna merah intensif. Ya, kenapa kita bisa memastikan bahwa kalau ini sudah terbentuk berarti titrasinya sudah mencapai titik akhir titrasi, karena kita yakin bahwa endapan ini baru akan terjadi atau terbentuk jika semua Ag-nya sudah habis bereaksi dengan CNS-. Ya. Kemudian kalau tadi pada metode Mohr, suasananya itu adalah suasana basah, netral, sedikit basah. Kalau di sini kebalikannya,
Di sini diperlukan suasana asam. Biasanya untuk menciptakan suasana asamnya digunakan dengan penambahan 0,2 sampai 0,9 N asam nitrat. Ya, metode ini banyak digunakan dalam penetapan kadar di, kalau sekarang kurang update ini ya, bukan FI4 tapi tepatnya FI6 ya, karena dapat digunakan untuk penetapan kadar senyawa halida dalam suasana asam. Kalau tadi pada metode MOR kan tidak boleh suasananya asam, sehingga tidak bisa digunakan untuk menetapkan kadar Cl dalam HCl karena menyebabkan suasananya menjadi asam. Kalau di sini justru boleh karena memang suasana titrasinya harus asam. Kalau di MOR tadi kan suasana titrasinya harus netral atau sedikit basah. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, untuk bisa memastikan kalian sudah paham atau belum, sebentar ini dulu ya. Hal-hal yang perlu diingat dari metode Volhat pada penetapan kadar BI ya, BR-nya BR dan I- sebelum dilakukan titrasi kembali, kelebihan Ag tidak perlu dilakukan penyaringan endapan AgBR atau AgI. Ya, jadi kan tadi pada saat kita menetapkan kadar atau kita menambahkan AgNO3 ke dalam sampel, itu kan terbentuk endapan AgBR. Misalnya di sini sampelnya berisi BR atau I. Kemudian kita tambahkan Ag, kan berarti terbentuk endapan AgBR dan AgI, seperti itu. Maka ini tidak perlu kita pisahkan dari sistem itu. Dibiarkan saja, nanti kelebihan Ag-nya kita titrasi dengan CNS. Kemudian dapat digunakan untuk penetapan kadar halida secara volumetri dalam suasana asam kuat, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian dapat digunakan untuk penetapan kadar anion yang garam Ag-nya sukar larut dalam air tapi larut dalam asam. Ya, kalau nanti anionnya, penetapan kadar anion yang garam Ag-nya itu sukar larut dalam air, maka dia bisa tetap digunakan metode ini karena nanti bisa dilarutkan dalam asam. Karena memang untuk metode ini bisa dilakukan dalam suasana asam. Ya, kemudian sulfida yang sukar larut seperti garam sulfida dari PB, BI, ZM, MN, NI dan CO dapat bereaksi dengan AgNO3 membentuk garam AgS secara kuantitatif. Soalnya kok nggak bisa muncul ya? Ini tadi sudah. Sebentar.